sih? Kali ini kita akan membahas tentang bagian tubuh hewan. Secara umum, bagian tubuh hewan terdiri dari pertama kepala, yang kedua badan, yang ketiga alat gerak. Bagian tubuh hewan yang akan kita bahas, yang pertama insek atau serangga, yang kedua pisces atau ikan, yang ketiga amfibi, yang keempat aves atau burung, yang kelima reptilia, dan yang keenam adalah mamalia. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu insek atau serangga, contohnya belalang. Yang pertama adalah kepala, yang kedua mata, yang ketiga perut, keempat kaki. Kaki pada belalang terdapat 6. 2 kaki di depan, 2 kaki di tengah, dan 2 kaki di belakang yang biasanya disebut dengan femur. Kaki depan dan kaki tengah pada belalang biasanya dipergunakan untuk berjalan dan menggenggam dedaunan. Selanjutnya yang kelima yaitu antena. Antena berfungsi untuk sebagai panca indera pada serangga. Selain itu, antena juga dapat berfungsi sebagai alat komunikasi. Yang selanjutnya keenam yaitu dada, yang ketujuh sayap, dan yang kedelapan yaitu femur atau kaki belakang. Berfungsi untuk mempermudah saat belalang melompat. Selanjutnya yaitu yang kedua pisces, contohnya ikan. Ikan memiliki bagian tubuh sebagai berikut. Yang pertama kepala, yang kedua mata, yang ketiga mulut, yang keempat insang. Letak insang terdapat di dalam penutup insang. Penutup insang ini dinamakan operkulum. Insang merupakan alat pernapasan bagi ikan. Selanjutnya yang keempat badan, yang kelima sirip, yang keenam ekor. Ikan adalah anggota vertebrata berdarah dingin yang hidup di air dan bernapas dengan insang, bergerak menggunakan sirip, dan memiliki bulat sisi atau linea lateralis sebagai organ keseimbangannya. Selanjutnya yaitu ketiga amfibi, contohnya katak. Katak memiliki bagian tubuh yang pertama yaitu kepala, yang kedua mata, yang ketiga mulut, yang keempat perut, dan yang kelima yaitu kaki. Kaki pada katak terdiri atas 2, yaitu kaki depan dan kaki belakang. Dan pada bagian kakinya terdapat selaput kaki katak. Katak adalah binatang amfibi pemakan serangga yang hidup di air tawar atau di daratan, berkulit licin, berwarna hijau, merah, atau kecoklatan. Kaki belakang pada katak lebih panjang, berguna untuk melompat jauh dan berenang. Alat pernapasan katak adalah paru-paru dan kulit. Namun, ketika masih berbentuk kecebong, katak bernapas menggunakan insang. Insang tersebut terletak di luar tubuhnya, terdiri dari lembaran-lembaran kulit luar yang halus dan mengandung kapiler darah. Untuk makan, katak akan menjulurkan lidahnya yang panjang dan lengket untuk menangkap serangga atau hewan-hewan kecil lainnya yang akan dijadikan makanan. Selanjutnya yaitu 4 reptilia, contohnya buaya. Buaya memiliki bagian tubuh yang pertama yaitu kepala, yang kedua mata, yang ketiga lubang hidung, yang keempat mulut, yang kelima taring, keenam perut, ketujuh kaki, dan yang terakhir adalah ekor. Buaya adalah reptil bertubuh besar yang hidup di air. Secara ilmiah, buaya meliputi seluruh spesies anggota dari suku Crocodilidae, termasuk pula buaya sepit.
Pada sisi lain, morfologi luarnya memperlihatkan dengan jelas cara hidup pemangsa akuatik. Tubuhnya yang streamline memungkinkan untuk berenang dengan cepat. Selanjutnya yang kelima yaitu aves, contohnya burung. Burung memiliki bagian tubuh terdiri dari yang pertama yaitu kepala, yang kedua paruh, yang ketiga badan, keempat sayap, kelima kaki, keenam ekor. Burung adalah anggota kelompok hewan bertulang belakang atau vertebrata yang memiliki bulu dan sayap. Bulu burung berfungsi untuk menjaga suhu tubuh burung agar tetap terjaga saat di cuaca panas maupun cuaca dingin. Burung mempunyai alat bantu pernapasan yang disebut dengan pundi-pundi udara yang berhubungan dengan paru-paru. Fungsi pundi-pundi udara antara lain untuk membantu pernapasan dan membantu memperbesar rongga siring sehingga dapat memperkeras suara. Selanjutnya yang keenam, mamalia, contohnya kucing. Kucing memiliki bagian tubuh sebagai berikut. Yang pertama kepala, yang kedua mata, yang ketiga kumis, yang keempat hidung, kelima mulut, keenam telinga, ketujuh badan, kedelapan kaki, dan yang kesembilan ekor. Kucing adalah jenis hewan mamalia karnivora yang berasal dari keluarga Felidae. Kucing dapat melihat dalam cahaya yang amat terang karena mereka memiliki selaput pelangi atau iris yang membentuk celah pada mata yang akan menyempit. Kucing akan menggunakan kumis atau misainya untuk membantunya menentukan arah dan menjadi alat indera tambahan. Misai dapat mendeteksi perubahan angin yang amat kecil, membuat kucing dapat mengetahui adanya benda-benda di sekitarnya tanpa melihat. Dan itu saja penjelasan singkat tentang bagian-bagian tubuh hewan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.